الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakara fi man 'indah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita masih terasa dan terus kita pertahankan sampai hari ini, sampai malam ini. Bahkan kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan terus kita pertahankan hingga berakhirnya hari-hari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan sehat wal afiat, kebugaran jasmani, keluangan waktu dan emosi serta hati kita bisa mendukung agar signal Ramadan yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita terima dan seluruh organ tubuh panca indera kita bisa mengikuti arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, tentunya tidak pula marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya juga, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita di dalamnya umatnya yang senantiasa terus istiqomah, continue melaksanakan titah dan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala disebut nama Nabi Muhammad, maka doa salawat yang kita panjatkan bergemuruh di kalangan jamaah. Kenapa ini menjadi penting dan perlu kita ingatkan? Karena ada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai ke kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha ashra. Barang siapa di antara kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 salawat kepadanya. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita, di majelis kita, di komunitas kita, di pengajian kita, di ruang-ruang rapat kita, ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak bersalawat kepada beliau. Bahkan hadis yang panjang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya tatkala beliau naik mimbar. Mimbar pertama beliau menyebut amin.
Mimbar kedua, anak tangga mimbar yang kedua, beliau menyebut amin. Sampai anak tangga mimbar yang ketiga, beliau juga menyebut amin. Dan salah satu aminnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari doa malaikat yang dipanjatkan saat itu. Bayangkan, yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu dari aminnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celaka, terlaknat, wahai Muhammad, ada di antara umatmu yang namamu disebut di tengah-tengahnya, mereka tidak membaca salawat kepadamu. Maka Nabi Muhammad menyampaikan amin. Maka jangan sampai kita menjadi manusia, hamba Allah, orang muslim, orang mukmin yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebut namanya tidak ada gemuruh salawat kepadanya. Mungkin hanya satu, dua, atau bahkan anak-anak yang biasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada satu komunitas, kelompok, golongan lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Yang pertama, tidak ada sekumpulan manusia, segolongan umat muslim, komunitas apapun dia berkumpul di satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka bertadarus Quran di antara mereka. Maka ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih ada prasyarat ketika Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, terkait dengan bulan Ramadan, syahrul Quran, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu keberkahan, barokahnya, begitu banyak Allah luapkan, ternyata ada di bulan Ramadan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Kalau yang ini pakai polanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau yang tadi anzalal Qur'an, dia pakai pola af'ala yuf'ilu, beda artinya. Ketika menggunakan ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan kami telah menurunkan Quran sepenuhnya di langit dunia sampai di langit Allah Subhanahu wa taala, langit ketujuh, kemudian Allah turunkan semuanya di bumi manusia. Itu menggunakan kalimat anzalna. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat nazzalna, maka Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Beberapa saat turun ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kondisi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, satu ayat itu ayat. Nah, ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin tadi. Satu komunitas, satu kelompok yang dia membaca Quran, kemudian dia bertadarus, saling mengingatkan bacaan Qurannya, saling mendengar bacaan Qurannya. Apakah dia satu keluarga? Apakah dia satu jamaah masjid? Apakah dia satu kelompok teamwork yang ada di sebuah organisasi? Apakah dia teman kerjanya dan seterusnya? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihimus sakinah. Yang pertama,
Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati kita. Bahkan dengan kabar datangnya bulan Ramadan saja, sebelumnya 2 bulan sebelumnya, para kiai kita, para ustadz kita dan kita semua berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah pasang kuda-kuda agar keberkahan bulan Ramadan sudah kita siapkan dari awal bulan Rajab, bulan Sya'ban, bahkan ketemu dengan bulan Ramadan. Maka untuk menyambut keberkahan bulan Ramadan, mendatangkan keberkahan bulan Ramadan yang begitu banyak di dalamnya, maka yang pertama tadi syaratnya adalah berkumpulnya kita lebih dari 2 orang. Di antara kita harus punya komunitas, satu kelompok, lebih dari 1 atau 2 orang. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, bukan sekedar membaca Al-Quran. Ada di pojok sana orang baca Quran, ada di pojok sana orang baca Quran, di rumah sendirian dia baca Quran, di masjid dia sendirian baca Quran. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yaitu dengan kita bertadarus, saling menyimak, saling mengambil manfaat dari bacaan dan tadabbur Quran yang dibaca oleh kita yang mendengarnya. Maka illa nazalat alaihi sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Dan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, keberkahan dari seluruh penjuru bumi, terlebih kita di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafathumul malaika, malaikat turun seluruhnya berbondong-bondong ketika mendengar ada sekelompok orang membaca Quran dan bertadarus kepadanya, bertadarus di dalamnya. Malaikat turun berbondong-bondong, mengapak sayapnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan berkah kepada orang yang membaca dan bertadarus Al-Qur'an. Subhanallah. Bahkan yang terakhir dari hadis ini kita bisa mendapatkan manfaat. Yang keempat adalah wa dzakara fi man 'indah. Orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang bertadarus Al-Quran, nama-namanya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikampanyekan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh penduduk langit. Kalau penduduk bumi saja kita bangga, orang-orang bumi, jangankan seluruh dunia, satu Indonesia saja nama kita disebut, itu sudah bangganya luar biasa. Apalagi ini satu nama kita disebut oleh seluruh penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik lagi kepada permasalahan tadi, persyaratannya adalah dalam rangka kita meningkatkan dan menumbuhkan serta memunculkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan kita menggapai keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua yang belum sampai memulai bacaan Qur'annya, tidak ada kata terlambat. Walaupun hari sudah memulai hari kita di hari yang ke-10 atau yang ke-9 hari ini, tidak ada kata terlambat. Yang belum mulai, silahkan memulai 1 halaman surat Al-Fatihah, kemudian halaman yang kedua Al-Baqarah, halaman yang ketiga, halaman yang keempat, dan seterusnya. Bahkan ada di antara kita yang sudah punya jadwal 1 hari 1 juz Al-Quran, subhanallah. Bahkan ada di antara jamaah yang hadir di sini yang sudah khatam Al-Quran lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa meluangkan waktu kita, menyiapkan waktu untuk asik berinteraksi dengan kalamullah Al-Quranul Karim, dan mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk bertadarus Quran. Kalaupun belum lengkap dengan anggota keluarga, marilah kita ajak jamaah kita, komunitas kita,
rekan kantor kita, rekan main kita dan sebagainya, agar kita bisa saling membaca dan menyimak Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran sampai akhir puncak hari akhir bulan Ramadan, dan nama kita dicantumkan sebagai nama orang-orang yang qoma bilail, orang yang bangun di tengah malam, di malam-malam terakhir, malam 10 hari terakhir. Di situ ada satu malam khairum min alfi syahr. Mudah-mudahan nama kita dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang membaca dan menyimak Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.